hari adalah waktu yang sangat sibuk bagi semua orang, termasuk untuk ibu rumah tangga. Ini adalah caraku untuk mengurangi kehebohan di pagi hari. Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat ya, amin. Buat yang baru di channelku, selamat datang di Hominima. Di sini aku suka cerita-cerita tentang keseharian sebagai ibu rumah tangga dan ngobrolin caraku belajar menjalani gaya hidup sederhana dan berkesadaran. Gimana kabar puasanya teman-teman? Sudah semakin mendekati akhir Ramadan nih. Semoga masih lancar ya. Amin. Qadarullah, aku sempat kurang sehat dan si kecil juga baru agak mendingan setelah demam. Jadi, aku baru bisa bikin video lagi nih. Sambil ngerjain aktivitasku, kali ini aku mau cerita tentang hal-hal yang aku lakukan dalam mengatur dan menghemat waktu sebagai ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga. Langsung ke hal yang pertama, yaitu bagi tugas dengan seluruh anggota keluarga. Sebelum menikah dulu, aku sudah ngobrol dengan Pak suami yang waktu itu masih calon ya. Apakah setelah menikah nanti, aku masih perlu bekerja di luar atau harus full time di rumah? Kenapa itu jadi salah satu bahan diskusi penting sebelum menikah? Karena seorang istri yang bekerja di luar atau istri yang stay di rumah akan sangat berpengaruh dengan bagaimana kita mengelola rumah tangga, keuangan, pola asuh anak, dan cara hidup berkeluarga secara keseluruhan. Semua pilihan ada risikonya masing-masing. Misalnya sepertiku yang sampai saat ini masih sebagai ibu bekerja. Tentu waktuku banyak tersita untuk pekerjaan di kantor juga. Urusan rumah tangga mungkin tidak bisa seluruhnya maksimal. Jadi aku butuh bantuan. Suamiku kebetulan hobi masak. Jadi kalau pas hari kerja, pagi-pagi kami sudah sama-sama di dapur. Kalau suami masak, aku yang cuci baju dan piring. Begitupun sebaliknya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Aku sendiri adalah orang yang paling baik pada keluargaku. Beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga pernah berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat, maka beliau pun pergi sholat. Dalam hadis lainnya, Ibunda Aisyah menceritakan bahwa Nabi mengerjakan hal-hal sederhana untuk membantu istri-istri beliau, semisal mengangkat ember dan menjahit bajunya. Nah, kita sudah punya figur panutan dalam menjalani kehidupan dari berbagai aspek, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi, aku mau ingetin, habis nonton video ini, jangan jadi saling banding-bandingin suaminya ya. Setiap orang pasti punya kemampuan, keterbatasan, dan kesibukannya masing-masing. Intinya, kalau butuh bantuan suami, sebaiknya kita komunikasikan dengan baik. Gimana dengan anak-anak? Anak sulungku sudah remaja, dia kebagian tugas bebersih, yaitu nyapu dan ngepel. Di hari libur, dia juga nyuci baju dan menyetrika pakaian. Kadang masak sendiri makanan yang dia suka dan bikin cemilan buat adiknya. Sementara si kecil, tugasnya masih yang ringan-ringan aja, seperti menyiapkan dan merapikan buku, juga mainannya sendiri, memakai seragam sendiri, mengisi botol minumnya, meletakkan piring kotor ke tempat cuci, dan sesekali juga belajar menyapu ruangan. Pembagian tugas di rumahku nggak saklek. Misalnya, anak-anak lagi sibuk ulangan, maka pekerjaan mereka diambil alih oleh kami sebagai orang tua agar anak-anak fokus belajar. Yang pasti, sebagai orang tua, kami merasa harus mengajarkan anak-anak tentang basic life skills atau keterampilan hidup dasar yang sebaiknya dimiliki oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya secara bertahap dan sesuai dengan umur mereka. Hal yang kedua adalah mengelola makanan dengan baik. Kami lebih sering masak sendiri. Hampir setiap hari selalu masak untuk sarapan dan bekal makan siang. Kami memilih menu yang sederhana, gampang dimasak, dan nggak terlalu banyak bahan. Kalau pengen makan menu yang pembuatannya butuh waktu lama, aku jadwalkan memasaknya di hari libur atau beli di luar. Biasanya kami belanja bahan makanan di hari libur, kadang ke pasar, pesan ke warung tetangga, ke supermarket, atau belanja sayuran secara online. Bahan makanan itu kemudian dibersihkan dan disimpan dengan baik sampai waktu memasak tiba. Istilahnya, aku melakukan food preparation atau food prep.
Dulu aku food prep seminggu sekali, belakangan kadang juga hanya untuk 3 hari, agar bahan makanan tidak terlalu lama disimpan di kulkas dan tetap fresh saat dimasak. Selain itu, kapasitas kulkasku memang tidak terlalu besar. Ini ngebantu banget untuk mengurangi durasi waktu memasak di pagi hari. Aku pernah bikin video sederhana tentang food prep di video yang ini. Kalau lagi nggak sempat food prep, biasanya bahan yang akan dimasak disiapkan pada malam sebelumnya. Jadi, pas pagi hari, tinggal cemplang-cemplung aja. Hal yang ketiga adalah menyiapkan pakaian. Aku, tim yang nyuci warna putih dipisah dari pakaian berwarna. Aku sediakan 2 buah ember untuk menyimpan baju kotor. Satu untuk baju dan kain yang putih, satu lagi untuk yang berwarna. Pas masukin baju kotor, langsung dipilah. Sebelum masuk ke ember pakaian kotor, baju dibalik dulu. Bagian luar di dalam, bagian dalam di luar. Untuk yang bentuknya kemeja, setelah dibalik, langsung dipasang kancingnya. Hal ini untuk mengurangi pakaian saling terlilit nggak karuan saat masuk mesin cuci. Pagi hari saat akan mencuci, aku tinggal masukin aja ke mesin, nggak harus milah-milah dulu. Untuk seragam kerja dan seragam sekolah anak-anak, setelah disetrika, aku simpan per set, atasan dan bawahan dalam satu hanger. Pakaian yang dilipat tinggal ditumpuk atas bawah aja. Untuk baju rumahan, langsung dilipat dan disimpan ke lemari. Aku menjemur baju dengan cara digantung menggunakan hanger untuk mengurangi kekusutan. Misalnya ada baju rumah yang kusut banget dan perlu disetrika, caraku menyetrika seperti di video ini. Menyimpan seragam per set ngebantu banget ngurangin drama nyari-nyari baju yang harus dipakai di pagi hari. Hal selanjutnya adalah peralatan dan kendaraan. Sebisa mungkin semua kebutuhan, peralatan, atau perlengkapan, juga kendaraan yang akan dipakai di pagi hari, sudah disiapkan dan dicek pada sore atau malam sebelumnya. Anak-anak, aku biasakan untuk masukin buku-bukunya di malam hari begitu selesai belajar. Meskipun ada kalanya juga si kecil lupa kalau kami nggak cerewet ngingetin atau ngedampingin. Begitu juga dengan aku. Apa yang mau dibawa besok pagi diusahakan sudah disiapkan di malam hari, termasuk alat-alat elektronik seperti handphone. Dipastikan semuanya sudah diisi daya dan siap digunakan. Pak suami punya tanggung jawab mengecek kendaraan. Semua kami lakukan untuk mengurangi risiko ketinggalan barang yang harus dibawa atau kendaraan nggak bisa dipakai karena bahan bakarnya habis atau kondisinya kurang prima. Hal yang kelima adalah mengurangi pilihan. Aku mengurangi pilihan, terutama pada baju, sepatu, dan tas. Punya dengan jumlah yang lebih sedikit, memberikan aku waktu yang lebih singkat untuk memilih. Hari ini mau pakai sepatu dan tas yang mana? Begitu juga dengan baju. Pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, aku menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Sedangkan pada hari Rabu dan Jumat, aku menggunakan batik. Jadi, aku sudah menyiapkan baju yang kupilih sebagai seragam ala aku untuk dipakai pada kedua hari tersebut. Aku nggak mau terlalu lama menghabiskan waktuku di depan lemari hanya untuk memilih mana yang akan kupakai pada hari itu. Hal terakhir adalah berangkat lebih awal. Kalau kita mau pergi kerja, sekolah, atau janjian sama orang lain, sebaiknya berangkat lebih awal. Jarak yang dekat tidak selalu berkorelasi dengan waktu tempuh yang cepat. Misalnya, jarak rumahnya hanya 2 km dari kantor, tapi untuk mencapainya harus melewati titik kemacetan atau lampu lalu lintas yang lumayan lama berhentinya pas lampunya merah. Perkiraan kita dengan jarak hanya 2 km, seharusnya waktu 10 menit dengan naik motor itu udah cukup banget. Tapi dengan adanya hal-hal tadi, bisa jadi kita justru butuh waktu 1 jam untuk sampai ke kantor. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan tidak bisa mengatur hal yang ada di luar kendali atau kuasa kita. Misalnya, adanya kemacetan atau hujan yang datang tiba-tiba. Jadi, lebih baik kita
berfokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang bisa kita atur. Untuk janjian dengan orang lain juga begitu. Kita harus menghargai waktu orang lain. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Mungkin punya jadwal yang padat, atau ada hal lain yang harus dikerjakan selain ketemu dengan kita. Itu dia 6 hal yang aku lakukan untuk mengurangi segala kerepotan di pagi hari. Video tentang waktu lainnya bisa dilihat pada postingan sebelum video ini ya. Aku nggak pernah bosan buat bilang, kalau cara-cara yang kuterapkan belum tentu semuanya cocok buat kalian. Silahkan ambil yang cocok dan abaikan yang nggak cocok. Aku juga seneng banget kalau teman-teman berkenan berbagi tips dari kalian di kolom komentar, biar kita bisa sama-sama belajar. Selamat mempersiapkan lebaran buat semuanya, buat yang mudik, fi amanillah, dan barangkali video ini tayang menjelang Hari Raya Idul Fitri, aku mau ngucapin taqabbalallahu minna wa minkum. So, segitu dulu video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Wassalamualaikum.